Hai semua, perkenalkan nama saya Leonie Asmaria Loho. Saya berasal dari Universitas Katolik Santo Thomas, Prodi PGSD Fakultas FKIP. Baik, di sini saya akan membuat tutorial cara menjalankan sebuah RPP. Jadi RPP yang saya bawakan ini RPP kelas rendah untuk sekolah dasar, kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hak di rumah pembelajaran 1. Jadi, untuk menjalankan RPP ini, kita harus tahu dulu isi RPP-nya apa. Contohnya di dalam RPP itu dicantumkan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan selanjutnya. Jadi, untuk melanjutkannya, supaya kita bisa menjalankan RPP ini, tujuan pembelajarannya itu harus kita bacakan atau harus kita tampilkan saat kita mengajar. Misalnya yang saya bawakan, tujuan pembelajarannya yaitu ada 4. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati teks tulis dengan baik tentang hak, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan mencontoh cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan 2 bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Jadi, setelah tujuan pembelajarannya dibacakan, kemudian kita lanjutkan ke proses langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam sebuah RPP itu ada 3, yaitu dibagi atas pembuka, inti, dan penutup. Bisa juga ada orang yang membuat pembuka itu sebagai awal dan penutup itu sebagai akhir, namun kegiatan inti tetap sebagai kegiatan inti. Jadi untuk langkah-langkah yang saya bawakan di dalam RPP, kita mulai. Jadi di dalam kegiatan pendahuluannya, yang pertama itu guru memberi salam dan mengajak siswa untuk berdoa yang dibawakan oleh salah satu siswa. Jadi di sini seorang guru itu memberikan salam saat memasuki ruangan kelas. Kemudian dia mengajak salah satu siswa, "Ayo anak-anak, siapa yang bisa membawakan doa pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran?" Seperti itu. Jadi nanti yang membawakan doa bukanlah seorang guru, namun seorang siswa. Kemudian yang kedua, guru mengecek kesiapan siswa dengan mengabsen dan mengatur posisi duduk. Jadi yang kedua ini, guru itu melihat kondisi kelasnya, apakah sudah bagus, apakah belum. Mungkin apakah kurang bersih atau belum. Kemudian mengabsen siswa siapa yang tidak hadir dan menanyakan mengapa tidak hadir dan kemana dia. Kemudian yang ketiga, guru bertanya tentang apa yang dilakukan siswa bila sedang di rumah. Nah, ini berkaitan dengan tema yang akan dibawakan, karena guru bertanya apa yang dilakukan siswa di rumah. Jadi siswa akan mengingat-ingat apa ya kegiatan yang dia lakukan di rumahnya. Jadi ini sama dengan mengkaitkan tema atau subtema dengan kegiatan sehari-hari siswa. Kemudian guru menyampaikan bahwa akan mempelajari tentang kewajiban dan hak di rumah. Iya. Di sini guru juga harus menyampaikan apa yang akan mereka pelajari di hari itu, di hari saat pembelajaran itu. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam belajar. Ini juga sangat penting. Untuk memulai sebuah pembelajaran itu, kita harus memotivasi siswa dahulu. Kalau siswa kita tidak mau belajar, maka kita akan sangat kesulitan untuk mengajari mereka. Mereka pasti merasa jenuh dan ya kami tidak akan mau belajar, seperti itu, tidak akan semangat. Namun kalau sudah kita motivasi dengan baik, akan membangkitkan semangatnya untuk belajar dan dia dapat menerima pembelajaran yang kita berikan. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti di sini yang pertama, siswa mengamati gambar yang dipersiapkan guru dan membuat pertanyaan terkait gambar. Nah, di kegiatan inti yang pertama ini, seorang guru harus langsung menunjukkan media sebuah gambar yang sudah disediakan oleh guru.
yaitu gambar tentang keluarga, misalkan gambar foto keluarga yang lengkap seperti itu. Jadi nanti guru akan menunjukkan gambar tersebut, lalu akan bertanya kepada siswa, apa yang ingin Anda tanyakan? Atau apa yang ingin kalian tanyakan dari gambar ini, seperti itu. Kemudian guru melanjutkan, guru menjawab semua pertanyaan-pertanyaan siswa. Apa yang mereka tanyakan akan dijawab oleh guru. Kemudian yang ketiga, kegiatan dilanjutkan dengan membaca teks yang dilakukan oleh siswa dengan membaca senyap sambil mengamati isi teks. Jadi dari buku siswa akan ada nanti sebuah teks dan itu akan dibacakan oleh siswa secara sendiri-sendiri dengan melakukan membaca teks. Artinya tidak membaca bersuara namun membaca di dalam hati. Jadi tidak akan terjadi keributan di dalam kelas. Namun dengan membaca senyap ini, siswa juga harus mengerti apa yang mereka baca. Nantinya guru akan bertanya tentang isi teks tersebut sehingga siswa dapat mengerti. Kemudian, jika memungkinkan, beri siswa kesempatan untuk bertanya terkait teks. Nah ini, jadi jika memungkinkan waktunya cukup atau memang keadaan mungkin, jadi biarkan saja siswa bertanya tentang teks itu. Misalkan dia mengangkat tangannya, Bu, bagaimana dengan ini? Jadi kita harus menjawab. Tidak boleh dibiarkan saja siswanya. Kemudian siswa kembali mengamati teks dan mencari kalimat yang berisi saran di dalam teks. Nah, di sini juga siswa juga bertugas. Guru hanya mengatakan kepada siswa, ayo anak-anak dicari kalimat-kalimat saran di dalam teks. Jadi untuk dalam pembelajaran sebelumnya, kalimat-kalimat saran sudah dijelaskan. Jadi di bagian pembelajaran kali ini, siswa hanya mencari dan menggarisbawahi kalimat-kalimat saran yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian, siswa berlatih mintalah siswa bertanya jawab dengan teman di sebelahnya tentang pengalamannya berkaitan dengan belas kasih sayang orang tua di rumah. Jadi, siswa kan tentunya tidak duduk sendirian. Disinilah guru menyampaikan, ayo anak-anak tanyakan kepada teman di sebelahnya bagaimana dia mendapat kasih sayang dari orang tuanya di rumah, seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan berdiskusi dengan teman sebelahnya dan bertanya, apa yang kamu dapatkan dari kasih sayang orang tuamu, seperti itu. Jadi nantinya guru akan bertanya kepada si anak, apa yang teman sebelahmu dapatkan dari kasih sayang orang tuanya, seperti itu. Jadi tidak lagi menanyakan tentang dirinya, melainkan menanyakan tentang orang yang sudah ditanyakan dia atau teman yang di sebelah dia. Kemudian di sini beberapa siswa diberi kesempatan memberi contoh kewajiban dan hak berkaitan dengan kasih sayang berdasarkan pengalamannya di rumah. Jadi guru mengajak beberapa siswa ke depan kelas. Ayo, siapa yang ingin menceritakan tentang pengalamannya tentang kasih sayang dari orang tua yang sudah didapatkan di rumah, seperti itu. Jadi dia akan maju ke depan dan lalu menceritakan. Jadi saya itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua seperti ini. Lalu guru mengarahkan. Jadi kasih sayang yang didapat itu merupakan hak, dan apa yang siswa lakukan itu untuk membalas kasih sayang tersebut itu adalah kewajiban. Seperti itu. Kemudian siswa menuliskan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan hak yang terdapat pada buku dengan menggunakan bahasa baku dan kalimat efektif. Nah, di sini siswa bertugas. Guru hanya mengarahkan. Baiklah, sekarang anak-anak tuliskan ya kalimat yang harus dilakukan. Dituliskannya dengan baik, seperti itu. Jadi, siswa yang akan selalu bertugas, mereka akan menulis dengan menggunakan bahasa yang baku dan efektif, seperti itu. Kemudian siswa membaca teks cerita tentang permasalahan berkaitan dengan matematika pada buku. Siswa diberi kesempatan mengamati dan bertanya,
jika ada hal yang tidak jelas. Guru menjelaskan hal yang tidak dipahami siswa tentang permasalahan tersebut. Nah, di sini di dalam buku siswa sudah terdapat teks. Jadi isi teks itu menggambarkan atau menceritakan tentang ilmu matematika. Jadi di dalam teks ini berkaitan dengan angka-angka seperti itu. Jadi nanti siswa itu diberikan guru kesempatan. Setelah dibaca, guru bertanya, anak-anak apakah ada yang ingin ditanya dari cerita ini? Misalkan ada siswa yang ingin bertanya, guru langsung menjawab tentang apa yang dia tanyakan. Kemudian siswa berlatih menentukan dua bilangan cacah yang hasil jumlahnya sudah diketahui. Bantu siswa dengan contoh-contoh sederhana. Misalnya, jika jumlah hari belajar Siti 100, berapa kemungkinan banyaknya hari Siti belajar sendiri dan belajar ditemani orang tuanya? Siswa memberi contoh beberapa kemungkinan, lalu siswa mengerjakan soal cerita pada buku. Nah, jadi di sini guru mengarahkan siswa untuk membuat berapa harikah kira-kira si Siti ini belajar di rumah dan belajar di sekolah. Namun hasilnya sudah ditentukan dahulu. Misalkan si Siti ini belajar 100 hari. Jadi siswa yang membuat, misalnya dibuat si Siti belajar di rumah 50, berarti untuk belajar di sekolah berapa hari lagi untuk mencapai 100 hari seperti itu. Jadi ini bisa digunakan sifat pengurangan pada matematika. Namun bisa juga penjumlahan, namun akan lebih sulit untuk anak SD kelas 3. Setelah itu, setelah memahami permasalahan, siswa mencoba menyelesaikan permasalahan penjumlahan yang ada pada buku. Siswa diminta bekerja dengan teliti dan mengecek kembali jika sudah selesai. Lalu setelah itu, setelah siswanya semua paham, mereka akan dianjurkan atau disuruh untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam buku. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada kegiatan penutup. Kegiatan diakhiri dengan mengulas kembali kegiatan hari ini dan membuat kesimpulan bersama. Jadi di sini guru akan bertanya kepada siswa, jadi anak-anak apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Jadi siswa akan bersemangat, lalu mereka akan menjawab, kita mengerjakan ini bu, ini bu, ini bu. Lalu mereka akan menyimpulkan bersama. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kita pada hari ini kita membahas tentang kalimat-kalimat saran, yaitu tentang hak dan kewajiban, dan kita juga membuat penjumlahan atau pengurangan dengan angka dari teks yang sudah kita baca tadi, misalkan seperti itu. Kemudian guru memberikan penugasan kepada siswa. Jadi untuk mengetes apakah siswa sudah paham atau belum tentang pelajaran hari itu, guru akan membuat penugasan kepada siswa. Jadi mereka akan menjawab. Di sini bisa guru membuat pekerjaan rumah atau langsung dikerjakan di sekolah tersebut jika waktunya memungkinkan. Kemudian yang terakhir, menutup kelas dengan berdoa bersama yang dibawakan oleh salah satu siswa. Nah, di sini jika sudah selesai pembelajarannya, maka kelas akan ditutup dengan berdoa yang dibawakan oleh salah satu siswa yang sudah diarahkan oleh guru. Baik, setelah semuanya kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran telah kita paparkan. Kemudian yang terakhir itu adalah penilaian atau evaluasi. Jadi setelah pembelajaran dilakukan, apa yang sudah dilihat, kita harus memastikan evaluasinya baik atau tidak. Itu dapat kita lihat dari penilaian. Penilaian yang digunakan di sini yaitu yang pertama atau hanya ini penilaian pengetahuan. Yang pertama, menuliskan saran tentang kewajiban. Jadi penilaian pengetahuan ini dilihat dari siswa yang sudah menuliskan kalimat tentang saran, yaitu tentang kewajiban dari latihan pada buku siswa. Kemudian, sudahkah kamu menjalankan kewajiban? Ini juga dilihat dari latihan yang sudah dibuat. Kemudian menyelesaikan masalah penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Jadi di sini penilaiannya hanya penilaian pengetahuan. Namun penilaian sikapnya itu hanya dilihat dari saat proses pembelajaran langsung, tidak menggunakan latihan-latihan seperti penilaian pengetahuan. Baik, sekian tutorial
pembelajaran melalui RPP dari saya ucapkan terima kasih.